Perhatikanlah gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat pagar besi di rumah kalian atau rumah tetangga kalian mengalami hal seperti yang terlihat pada gambar? Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pengecatan. Tahukah kamu mengapa perkaratan itu dapat terjadi pada besi? Apakah sifat-sifat yang dimiliki oleh besi? Mengapa cara pengecatan digunakan untuk mengatasi masalah ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu sifat-sifat yang dimiliki oleh besi. Besi merupakan sebuah unsur. Apakah kamu juga tahu ada unsur lain selain besi? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini, mari kita simak video berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi, di mana kita akan membahas secara spesifik tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita mulai dari yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Materi tersusun dari beberapa partikel penyusun. Para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal dan campuran. Unsur dan senyawa termasuk dalam golongan zat tunggal. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur terdiri dari logam dan non-logam. Zat murni memiliki sifat yang membedakan dengan zat lainnya. Misal, unsur hidrogen hanya tersusun dari atom-atom hidrogen saja. Unsur oksigen hanya tersusun dari atom-atom oksigen saja. Sifat oksigen dan hidrogen dapat tampak pada zat yang dibentuk oleh keduanya, misalnya air atau H2O. Di alam terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya adalah unsur buatan. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Unsur logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat. Namun, terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain krom, dilambangkan dengan Cr, digunakan untuk bumper mobil, dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Besi, dilambangkan dengan Fe, merupakan logam yang paling murah. Sebagai campuran dengan karbon, menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Nikel dilambangkan dengan Ni. Nikel padat, sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Tembaga dilambangkan dengan Cu. Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Campuran tembaga dengan timah menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Seng dilambangkan dengan Zn. Seng dapat digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis untuk mencegah karat. Platina dilambangkan dengan Pt. Platina digunakan pada knalpot mobil, kontak listrik, dan dalam bidang kedokteran sebagai pengaman tulang yang patah. Emas dilambangkan dengan Au. Emas merupakan logam yang sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Campuran emas dengan perak banyak digunakan sebagai bahan koin. 2. Unsur non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Secara umum, non-logam merupakan penghantar panas yang buruk. Namun,
terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah fluor, dilambangkan dengan F, senyawa fluoride yang dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi, freon 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Brom dilambangkan dengan Br. Senyawa brom digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi, dan bahan campuran zat pemadam kebakaran. Yodium dilambangkan dengan I. Senyawa yodium digunakan sebagai antiseptik luka, tambahan yodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum atau karbohidrat dalam industri tepung. 3. Unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Beberapa unsur semilogam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain silikon dilambangkan dengan Si, terdapat di alam terbanyak kedua setelah oksigen, yaitu 28% dari kerak bumi. Senyawa silikon banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengamplasan, untuk semikonduktor, serta bahan untuk membuat gelas dan keramik. Kemudian germanium, dilambangkan dengan Ge. Keberadaan germanium di alam sangat sedikit, diperoleh dari batu bara dan batuan seng pekat. Germanium merupakan bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi berfungsi sebagai konduktor. Nah, seorang ahli kimia yang bernama Dmitri Mendeleev berkisar antara 1834 sampai dengan 1907 mengajukan susunan tabel periodik unsur-unsur. Bagaimanakah nama dan lambang unsur dituliskan? Banyaknya unsur yang terdapat di alam cukup menyulitkan kita untuk mengingat nama unsur. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk memudahkan kita mengingat nama unsur tersebut. Nah, Johannes Jacob Berzelius sekitar tahun 1779 sampai dengan 1848 memperkenalkan tata cara penulisan nama dan lambang unsur, yaitu 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. 2. Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, unsur karbon ditulis C, oksigen ditulis O, aluminium ditulis Al, dan kalsium ditulis Ca. B. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misal, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar, sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara yang sangat diperlukan tubuh kita untuk pembakaran. Tampak jelas air berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen. Contoh lain ialah senyawa garam dapur atau NaCl. Garam dapur disusun oleh unsur natrium dan unsur klor. Natrium memiliki sifat logam yang ringan, sedangkan klor adalah suatu gas beracun. Dua unsur tersebut digabung membentuk garam berupa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Senyawa termasuk zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap. Di alam ini terdapat kurang lebih 10 juta senyawa. Air atau H2O merupakan senyawa paling banyak terdapat di alam. Nah, berikut adalah beberapa contoh senyawa. Yang pertama adalah asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Manfaatnya untuk cuka makanan.
Kemudian amoniak dengan rumus NH3 berfungsi untuk pupuk. Asam askorbat C6H8O6 manfaatnya sebagai vitamin C. Kalsium karbonat CaCO3 manfaatnya sebagai bahan bangunan. Soda kue NaHCO3 digunakan untuk membuat roti. Karbon dioksida atau CO2 digunakan sebagai penyegar minuman. Aspirin C9H8O4 digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Magnesium hidroksida MgOH2 digunakan sebagai obat penawar asam lambung. Asam klorida atau HCl digunakan sebagai pembersih lantai. Natrium klorida NaCl digunakan sebagai garam dapur. Natrium hidroksida NaOH digunakan sebagai pengering. Sukrosa C12H22O11 digunakan sebagai pemanis. Asam sulfat H2SO4 sebagai pengisi aki. Dan urea CONH22 digunakan sebagai pupuk. Nah, bagian yang terakhir namanya adalah campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Saat kamu membuat minuman teh, zat apa sajakah yang dicampur? Saat kamu melarutkan garam atau gula pasir ke dalam gelas berisi air, apa yang dapat kamu amati? Nah, simak penjelasan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai campuran, misal air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Sifat asli zat pembentuk campuran adalah yang masih dapat dibedakan satu sama lain. Ada pula yang tidak dapat dibedakan. Di dalam udara tercampur beberapa unsur yang berupa gas, antara lain nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lain. Udara segar yang kita hirup mengandung oksigen yang lebih banyak daripada udara yang tercemar. Nah, dalam udara juga tersusun beberapa senyawa, antara lain asap dan debu. Campuran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu campuran homogen, campuran antara dua jenis zat atau lebih yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi disebut campuran homogen. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Contoh campuran homogen antara lain adalah campuran air dengan gula dinamakan larutan gula. Campuran air dengan garam dinamakan larutan garam. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain disebut campuran heterogen. Pada campuran heterogen, dinding pembatas antara zat masih dapat dilihat. Misal campuran air dengan minyak, campuran besi dengan pasir, campuran serbuk besi dengan air, dan lain-lain. Di dalam campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu akoloid. Partikel-partikel pada koloid hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra karena ukurannya yang sangat kecil. Contoh koloid adalah susu, asap, kabut, dan agar-agar. B. Suspensi. Partikel-partikel pada suspensi hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikel lebih besar dibandingkan dengan koloid. Contohnya adalah suspensi pada minyak dengan air, kemudian air keruh, dan air kapur. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.